menentukan Jadi tidak ini sesuai, jadi Barnabas palsu. masuk dan tidak? Siapa yang menentukan Barnabas ini masuk dalam kanonik dan tidak? Siapa yang menentukan? Ya Pak, meskipun itu Apa? tidak dikanonik, Siapa yang menentukan? Pertanyaanku, siapa yang menentukan? ya setahu saya bapak-bapak gereja lah. Siapa itu bapak-bapak gereja? Bapak-bapak gereja ya contohnya paus gitu. Kalau Katolik, Nah, ya kan? enggak lah Cuma Katolik aja. yang Emang lebih Protestan? paham Bible Sebentar, Bapak. sebentar. Kalau Arsimanik tadi kan Ari Mesianik kan ngomong bapak gereja ya, contohnya Katolik. Emang ada bapak-bapak gereja selain Katolik? Contohnya Protestan Bapak-bapak ada bapak-bapak. gereja. Protestan ada bapak-bapak gereja. Kalau di Protestan sih Pak, Mana ada? pendeta lah. Kalau Pendeta itu bukan bapak-bapak gereja. Banyak kitab yang sudah diselidiki sekarang, yang ditemukan sekarang malahan itu yang benar-benar, kenapa tidak dikanonkan? Justru itu. Iya, karena justru malahan yang tidak dikanonkan itu tidak seturut dengan kata hati orang-orang waktu zaman itu. Saya tidak mau menyebut itu orang siapa. Tetapi yang mengkanonkan kitab-kitab ini justru kitab yang tidak dikanonkan seperti Barnabas, seperti Enoch, the Book of Enoch itu banyak tulisan di dalam itu, banyak kebenaran yang terjadi. Jadi begini Pak, saya kasih tahu sama Pak siapa ya. Begini, kalau namanya kitab yang benar itu harus 100% tidak ada salahnya. Nah, jadi kalau kitab itu seperti kitab Barnabas, itu ada benarnya juga di dalam, tapi ada salahnya. Jadi kitab yang diterima itu 100% harus semuanya benar di dalam sesuai dengan kitab aslinya. Nah, kenapa bapak-bapak gereja itu mengkanonkan sebuah kitab itu? Karena itu sesuai dengan kitab aslinya, yaitu Tanakh Brib Kadasanya. Kalau tidak sesuai dengan kitab asli itu tidak boleh dikanonkan. Jadi kalau mengkanonkan firman yang tidak sesuai dengan kitab asli, itu kekeliruan, itu nggak boleh. Jadi yang boleh dikanonkan itu yang sesuai dengan kitab aslinya. Jadi itulah susahnya orang Kristen itu tidak tahu kitab asli. Teman-teman, aku ada juga bertanya sama teman-teman saya yang Kristen. Kalau ketanya kitab asli orang Kristen itu namanya apa? Banyak yang nggak tahu namanya. Termasuk Ari Mesianik nih, susahnya Ari Mesianik, ya kan? Sudah nggak tahu kitabnya. Begini aja Pak kesimpulan, kalau kita menemukan kitab-kitab yang baru itu, jangan sebenarnya itu kita tidak boleh langsung itu katakan itu kitab yang palsu, tetapi kita harus selidiki dulu, ya, baca dulu itu kitab itu kalau sesuai dengan kitab aslinya yang diterima. Kalau siapa yang neliti Ari Mesianik? Posisi siapa yang neliti dan siapa yang menentukan ini bisa palsu tidak, ini bisa dipakai tidak? Siapa yang menentukan? Ya, yang lebih paham firman Tuhan lah siapa? Pak. Ya, boleh Kacau kan? Tapi yang menentukan paus kalau di Katolik lah paus, kalau di Kristen itu sekarang pendeta senior lah Pak yang sekarang aku tanya Ari Mesianik. Kalau di Katolik kan yang menentukan paus. Sekarang Bible-mu itu yang kamu pakai itu siapa yang menentukan itu? Iya. Apa? Paus sih Pak memang. Kok ikut-ikutan? Katamu pendeta senior. Begini Pak. Kita ikut karena sesuai dengan kitab aslinya. Taunya dari mana? Sesuai kitab aslinya? Aku kasih tahu pesan Pak Pep dulu. Kalau kitab asli PLPB itu dari namanya apa Pak? Kalau menurut Pak Pep, kitab asli PLPB itu namanya apa? Saya nggak tahu tuh. Apa tuh aslinya? Waduh, itulah susahnya orang Kristen. Mengaku Kristen tapi ditanya nama kitab asli nggak tahu, itu kan parah Pak. Yang lebih susah lagi seorang Ari Mesianik ikut baca kitab, ikut memakai dasar hukum kitab, tapi bukan dari bosnya. Masih penting aku nggak tahu, cuma yang ngasih dasar itu dari bosku.
Pak Feb, Ya, justru tapi justru jadi karena pertanyaannya di sini Pak Pep. Jadi pertanyaannya begini Pak Pep. Kita mau kita mau ikut bapak-bapak gereja atau ikut firman Tuhan? Pertanyaannya lagi di sini. Oke. Boleh, Nah, boleh. mau ikut Ya, firman Tuhan mau ikut apa berani lepas dari bapak-bapak gereja seorang Ari mau Mesianik? Berani? jadi pertanyaannya Berani di nggak? sini Pak, mau ikut bapak-bapak gereja, apa kata bapak-bapak gereja atau apa kata firman Tuhan? Oke, oke. Pertanyaanku, berani lepas dari bapak-bapak gereja? Berani? Berani lepas dari bapak-bapak gereja kalau Berani? menyimpang dari firman yang asli. Pak Feb, Sekarang ini, berani nggak? Ya, Bang Leas. Pak Feb, saya Ya. Harap saya Pep, sendiri sudah terus keluar terang dari saya bapak-bapak berani itu, kalau Pak Feb. tidak sesuai dengan aslinya. Terus terang. Sekarang pertanyaanku Makanya bukan itu. Detik ini kan Matius, Markus itu dari bapak-bapak gereja. Berani lepas dari bapak-bapak gereja? kalau kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu benar, nggak Berani salah. lepas dari itu kan bapak-bapak Nggak gereja nggak yang nggak kanonik. nggak kami Nggak berani. Nggak kami berani. terima karena sesuai dengan kitab. Nggak berani kan? Berani nggak? Nggak Pak Berani Feb, nggak? berani Pak, Nggak tapi berani. Tapi kok ngomong pilih mana bapak-bapak gereja apa firman Tuhan? Ya kan? Nah, sekarang oke. maksudnya Kamu berarti pilih maksudnya kalau bapak-bapak gereja berarti? begini Pak Pilih Pep, bapak-bapak gereja. nggak paham maksud saya begini Pak Pep. Kalau sesuai dengan kitab aslinya ya diterima. Kalau ada yang menyimpang dari kitab asli ya nggak Terlepas boleh dari itu, diterima. terlepas dari itu. Sekarang berarti Ari Masiani itu ikut bapak-bapak gereja ya, nggak ikut firman Tuhan ya. Ya ikut bapak-bapak gereja yang sesuai dengan firman. Kita nggak ngomong Bapak, firman Tuhan. Yang Ari Masiani pakai, Matius, Lukas, Yohanes, Markus itu bapak-bapak gereja. Berarti Ari Masiani pakai Bible itu nggak? Aku tanya. ya. Begini Pak Pep, Pakai nggak dulu? Pakai nggak? Jawab dulu. tidak Jawab dulu. dikanonkan oleh begini Pak Pep, meskipun tidak dikanonkan oleh bapak-bapak gereja, Matius, Markus, Lukas itu sesuai dengan kitab aslinya Pak. Nggak Jadi dikanonkan. diterima lah. Dasar hukumnya apa? Hah? Begini, aku kan sudah kasih tahu. Bener nggak? Pak. Sebentar Pak Le. Aku ngomong sama Pak Leos, kamu nggak nyambung. Bener nggak Pak Leos? Sekarang Pak Pep, duluan mana bapak-bapak gereja sama firman Tuhan? Coba duluan dia bilang mana? firman Tuhan lah. Ini nggak nyambung lagi nih. Iya iyalah. Jadi Aku cek tanpa dulu. dikanonkan, Aku cek tanpa dulu. dikanonkan Sebentar Mas ya Ani. tetap diterima meskipun tidak dikanonkan Pak. Betulkah Pak Leos? Tanpa dikanonkan tetap diterima meskipun nggak dikanonkan? iya, karena apa? Mana Ya, bisa? Dikanonkan itu cuma hal-hal yang merasa penting karena yang buat itu manusia. Tapi nggak bisa, kan nggak jadi dasar. Ayatnya di mana firman Tuhan itu harus Jadi, dikanonkan? Begini, Pak Ari, Oke. boleh saya bicara paham. Coba dengan Pak tunjukkan Feb? ayatnya di mana firman Tuhan harus dikanonkan. Ini kan kita sudah diskusi di Gini. anunya Pak Yonatan Nandar Pak Feb, ini Pak. justru Ayatnya di mana kalau firman kenapa Tuhan kita itu harus keluar dari dikanonkan, masalah di mana semua ayatnya? ini? Kan nggak ada ayatnya Karena Pak. kitab itu dulu cuma sendiri-sendiri itu, Pak. Nggak punya otoritas manusia itu untuk bikin apa? Mengkanonkan ini kitab-kitab suci ini. Cuma manusia yang buat itu semua. Kanon itu buatan manusia aja. Kanon Tanpa itu cuma buatan dikanonkan, manusia kalau tanpa Bapak dikanonkan paham. ya tetap diterima Jadi Pak kita Pep. tidak percaya sama Paus karena dia manusia saja. Dia sama seperti kita semua. Kita percaya sama Sang Example-nya Pencipta. Pak, example-nya Bukan Pak. kita aturan dari mereka terus kita mengikuti mereka. Ya Kita- Pak Leos, pertanyaanku ke Pak Ari, berani nggak usah pakai Injil yang dikanonik Paus, berani nggak? Yang Iya. dikanon di Paus. Ya Yang nggak boleh. nggak usah pakai. Enggak, Berani begini nggak? Pak. Kalau Sebentar, jangan itu begini, berani kalau nggak? dengar dulu saya Pak Pep. Kalau kitab Matius, Markus, Lukas itu kita nggak pakai itu namanya mengurangi firman Tuhan namanya itu. Siapa yang Itu anonik itu? Firman Tuhan Siapa tidak yang boleh anonik? dikurangi. Siapa yang ditambah anonik? atau Siapa yang dikurangkan. anonik? Siapa yang anonik? Iya bapak-bapak gereja Nah, lah. berani keluar dari bapak-bapak gereja tanpa pakai Iya, Injil itu? kalau Berani nggak? kalau sesuai dengan kitab aslinya ya. Berani nggak? Berani nggak? Nggak usah pakai Kalau Injil yang di. begini Pak Pep, kalau sesuai dengan kitab aslinya ya tidak berani, terus terang nggak berani. Saya Tetapi Pak, berani. tetapi kalau ada salahnya seperti memakai nama Allah itu boleh di apa? Pertanyaanku, Yes. ya kan? Tapi kan seorang Ari tanya,
bapak-bapak gereja dan firman Tuhan, pilih mana? Berarti Ari sekarang pilih bapak-bapak gereja dong? Iya, Betul? saya pilih bapak-bapak gereja kalau Oh, sesuai sama. dengan kitab Tos dulu, aslinya. tos dulu. Kita pilih Iya, bapak-bapak gereja, tos dulu. iya, benar. Jadi Iya, sama pilih sudah. Pak Feb. Sama sudah. Iya, sama. Karena Sama. begini Pak, kalau Stop dulu. kalau Bang Loding, Protestan monitor Bang begini, Loding. Pak. Monitor. Mana tuh Bang Loding? Jadi Pak Leos, kesimpulannya seorang Ari Masianing ini, ya kan, walaupun bukan Katolik, tapi dia ikut juga perintahnya Paus. Karena Iya, yang dibaca itu sebagai dasar hukum soalnya itu begini Pak Pep, juga soalnya Paus kalau juga yang tidak bikin. ikut itu namanya mengurangi firman Tuhan. Itu mengurangi Kita firman nggak Tuhan bicara kalau itu. Kita nggak bicara itu. Kita nggak bicara itu. Kita bicara akhirnya Ari, seorang Ari jujur. Iya benar, Ikut perintah Paus. Kalau namanya diskusi itu Pak harus jujur, nggak boleh. Jadi kalau Iya, kita Paus. mau pahami sekarang ini, saudara, kita kasih satu pelajaran. Diskusi Kita juga nggak itu mau harus memberkati orang loh, nggak boleh nggak kita jujur. nggak mau ada perdebatan, apalagi dunia sekarang lagi Dalam diskusi amburadul. Pak, dalam diskusi juga itu kita harus memberikan berkat ke penonton. Iya. Harus jadi Ada telepon dulu, Bang Ari, ada telepon dulu. Iya, jadi meskipun begini, meskipun bapak-bapak gereja senior lah kalau di Kristen, kalau menyimpang dari kitab asli ya jangan diterima lah. Oh iya ya, kalau menyimpang Iya, meskipun gelarnya itu berjejer-jejer. Tadi gini, jadi Bintang 5, bintang 4, bintang 7. Kalau apa yang dikatakan bertentangan dengan kitab aslinya, firman yang asli ya tidak boleh diterima. Kalau diterima itu namanya kebodohan. Itu namanya. Oh, itu Pak, katanya kebodohan Pak. Bagaimana Pak? Coba Bapak tanggapi coba. Jadi enggak begini sebenarnya karena ada orang berprinsip ini orang bicara ini parinya kesempatan. Ari kasih kesempatan sama Bapak sudah garuk-garuk kepala. Kasih dulu kesempatan ini. Ari dia kalau berbicara begitu dari kejadian sampai wahyu. Iya, silakan Pak Berti. Oke. Ya, silakan. Saya kasih Bapak tanggapi. Silakan Bapak, silakan. Jadi gini Pak Ari, kenapa tadi Pak Feb itu saya mau bantah tadi, tapi kamu itu ngomong terus, nggak mau kasih kesempatan saya mau bicara. Iya, dia dengar di bawah kok, dia dengar di bawah coba. Kamu bicara, tapi dasar kamu nggak bisa patahkan. Iya ngawur tadi. Justru itu tadi Pak Ari saya mau kasih tahu bahwa kenapa kitab itu tidak boleh dikanonkan. Yang dikanonkan itu manusia, bukan sang pencipta yang kanonkan itu. Justru kalau mau dia bilang, kalau tadi dia kata kamu percaya enggak sama bapak-bapak itu, bapakmu siapa itu saya enggak mau tahu itu Markus, Lukas, Yohanes. Justru penelitian sekarang dengan hadirnya itu sama saja dengan menghilangkan perjanjian lama ketika hadir itu Matius sampai Wahyu. Kalau saudara paham. Sampai banyak sekali sekarang ini mereka seluruh umat Kristen paling banyak sekali mereka udah enggak pakai itu perjanjian lama dari Kejadian sampai Maleaki. Karena muncul itu kitab Injil. Saudara tidak paham ini sekarang ini. Manusia sekarang itu paling banyak menggunakan perjanjian baru atau kitab Injil. Jadi kalau menurut kita mengikuti Injil, ini ada dua pemahaman. Tulisan Petrus dan tulisan Paulus. Kalau Paulus itu menyatakan bahwa cuma iman aja diselamatkan. Tetapi kalau Petrus, iman dan perbuatan. Lah, mereka ini kalau di dalam perjanjian baru ini kan sama-sama murid Yahua. Mana yang mau dipakai? Kalau Petrus menggunakan iman dan percaya, kalau Paulus asal percaya, cuma iman, asal percaya bisa diselamatkan. Mana yang kita mau pakai, Rasul Paulus atau Rasul Petrus? Kalau karena firman itu saling dua-duanya bisa enggak bisa akan ketemu. Saudara mesti paham. Iman dan perbuatan, dan cuma iman itu beda. Kalau iman dan perbuatan harus mengikuti aturan. Sekarang saudara saya tanya,
Kalau saudara mesianik, kenapa Anda lakukan? Anda lakukan sabat sekarang. Ya Atau iyalah, tidak? Anda lakukan. gunakan sabat. Iya. Kalau Anda gunakan sabat, Anda menggunakan Petrus. Karena iman dan perbuatan harus melakukan. Kalau Paulus cuma asal percaya tanpa menggunakan kata sabat, tidak, tiap hari itu dorang ibadah, mereka sudah diselamatkan. Itu membedakan bahwa iman dan perbuatan dan atau cuma iman. Terus kita tanya, Petrus adalah murid yang dari Israel, dari Ibrani dorang. Nah sekarang kita tanya, Paulus dari mana? Paulus itu bukan orang Ibrani. Itu Paulus itu dari mana? Dari Roma. Makanya kita, kalau saudara baca di Kolose, kata-kata itu membuat bahwa Paulus mengajarkan bahwa tidak ada hari Sabat. Cuma ada tubuh satu, tubuh Yesus yang melambangkan itu semua. Jadi orang, kenapa mereka mau masuk gereja sembarang hari, hari Minggu, hari apa? Makanya mereka percaya dengan tulisan dari Paulus. Kalau Petrus, kita percaya Petrus karena kenapa? Harus iman dan perbuatan. Kalau dia menggunakan, kita harus menggunakan, harus dia menyuruh sabat harus dilakukan, harus melakukan itu. Kalau Paulus biar nak bikin hari sabat, tidak masalah. Karena asal percaya sudah diselamatkan. Menurut mereka semua hari adalah baik, betul hari itu baik. Tetapi ada tulisan yang menyatakan bahwa hari ketujuh adalah sabat yang benar. Dan Sang Pencipta menguduskan itu. Enggak Jadi begini, kalau Pak. saudara mau berbicara tentang kanon-kanonkan ini, tadi saya mau bantah saudara Fed tadi, karena kenapa? Karena kita tidak percaya manusia. Karena mereka kanonkan di Vatikan sana itu, kalau mereka itu sudah kanonkan mana yang sejalan dengan mereka, ya mereka kasih. Karena kalau tidak sejalan dengan mereka, ya mereka tidak kasih. Satu saya kasih tahu, kitab Barnabas adalah yang benar. Kita harus meneliti, jangan cuma dengar kata mereka. Pak, kan kalau Kitab Enok, kenapa itu ditolak? Karena itu memang membahayakan konstitusi mereka. Pak berarti kitab Barnabas, emang kitab Barnabas di situ Yesua disalib, kan nggak disalib di situ. Saya kasih tahu sama kamu. Ini ayat juga saya sudah kasih itu sama banyak orang dan mereka bingung lihat ayat ini. Kalau kita mengikuti kitab Injil, kenapa ada kata-kata bilang bahwa kalau kita mati itu dibangkitkan? Karena menurut mereka Yesus itu mati dibangkitkan. Karena ketika dia dibangkitkan manusia ada kebangkitan. Dan saya bisa memberikan ayat-ayat bahwa kita mati itu tidak ada kebangkitan. Rahasia untuk manusia mati itu rahasia Sang Pencipta, bukan manusia. Siapa yang sudah pernah mati dan sudah berkunjung dan bisa dibangkitkan? Itu jangan. Lazarus, Pak. Wah, Lazarus kan pernah, Pak, Lazarus. Gimana? Dan Anda percaya? Ya dipercaya karena ada di Bibel, Pak. Wah, ini Bapak ini sudah Saya kasih tahu sama kamu. Ini Bapak Kitab ini sudah banyak dirubah-rubah. Jadi saudara mesti belajar. Kalau saudara tidak belajar, saudara akan termakan semua itu. Oh, kitab-kitab sudah dirubah-rubah, Pak ya? Kitab sekarang itu ya? Banyak, saudara. Dan kita akui, Bible itu banyak dirubah. Mantap. Enggak, begini Pak Berti. Aku Ya. tanya dulu. Kitab asli PLPB itu namanya apa coba? Kitab Gini, asli Pak. PLPB itu namanya apa? Kita tidak mau membahas itu kitab aslinya segala macam. Setahu kita kitab asli itu Enggak, harus dari ini Aramik susah, atau Pak. Ibrani. Susah. Nah. Begini Pak Berti. Jadi begini. Kalian mengatakan Kristen ini parah ini. Para Kristen ini. Parahnya tahu parahnya. Mereka itu berani-berani mengatakan bahwa firman Tuhan sudah dirubah-rubah, tidak asli. Tetapi ditanya nama kitab asli PLPB, mereka nggak tahu. Ini kan lucu. Lucu. Sangat lucu ini. Oh. Berani mengatakan firman Tuhan itu dirubah-rubah,
salah, nggak benar. Tetapi kalau ditanya kitab asli itu namanya apa, asalnya dari mana, mereka nggak tahu. Ini kan lucu, Iya aneh. betul juga kalau sudah dirubah yang asli yang mana ya. Betul juga Ari. Saya sepakat. Iya, Coba Bapak-bapak coba biar kita dapat edukasi ini semuanya. lucu Pak. Gini, 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 Kitab gini, Pak aslinya Ari. aja Bapak nggak tahu Gantian dulu Ari. namanya. Gantian dulu Ari. Jadi Biarkan Ini kan Bapak dulu lucu. gantian. Iya di gantian Vati- dulu Ari. jadi gini, kitab asli itu ada, Pak Ari. Kenapa kita manusia ini tidak boleh Ya, Pak, kalau ada, aku tanya tadi namanya apa, Bapak aja nggak tahu. Gantian Jadi dulu ini Ari. Gantian dulu gantian. Abis kamu punya giliran begitu. Silakan Pak. jadi kitab ini ada aslinya, Pak Ari. Dan itu semua waktu zaman dahulu, waktu di Yerusalem dulu itu kan dikuasai oleh Roma. Semua bukan cuma harta benda, sampai dengan kitab-kitab peninggalan dulu itu diambil dan dibawa kemana? Ke perpustakaan. Perpustakaan di mana? Perpustakaan itu ada di mana? Di Vatikan. Paus saja tidak boleh masuk ke dalam ruangan itu. Oh, Anda paham? Semua kitab-kitab yang muncul, seluruh Bible yang ada di dunia ini diciptakan dari Vatikan semua. Anda mesti percaya juga itu. Semua yang mereka buat itu bukan asli semua. Yang kontrol semua itu, kitab-kitab semua itu dari sana. ya Pak, tapi enggak, mereka itu Ya, benar. Ajaran sekarang yang ada di Bible yang kita percaya sekarang cuma ada Pak, ajaran dari kasih. kitab Roma dan Yunani itu terjemahan Pak, nggak asli, itu terjemahan. Itu yang kita harus pahami. Itu nggak asli, itu terjemahan semua. Pokoknya kitab berbahasa Yunani dan dari bahasa Romawi itu terjemahan semua, itu mereka pakai. Terjemahan dari Ibrani Pak. Jadi pertanyaannya di sini lebih mengikuti kitab terjemahan atau kitab asli? Itu aja. Oh begitu. Lebih Ya ngikut pertanyaannya tadi apa Ari? Biarkan Bapak jawab pertanyaan tadi apa? begini. Ya coba. Coba. Lebih Menurut mengikuti- Anda, menurut Pak Ari, kitab aslinya ada di mana? Ya, kitab di asli di mana? Ibrani lah Pak. Oh di Orang Ibrani. Ibrani di mana? Ibrani, Israel, Yahudi. Anda belum paham sebenarnya. Memang dari mana? Bapaknya yang nggak paham. Ditanya itulah. kitab asli Pak, namanya aja saya yang nggak percaya, tahu. saya akui. Bapak Tanak ini segala sok-sok macam itu tahu saya deh. percaya. Tetapi itu ketika dia muncul Bapak ke ini depan itu sudah dibuat lucu, semua, Pak. lucu namanya itu, sangat lucu. Dibuat oleh manusia, dibuat oleh mereka semua. Dan kita semua dibohongi. Kitab itu ada aslinya, tetapi kitab itu karena mereka tahu Kalau ada aslinya di mana Pak? Alkitab Coba. itu atau Bible itu kitab satu-satunya menuju kepada keselamatan. Kenapa itu dirubah? Karena mereka tidak mau seluruh umat manusia itu akan jatuh ke dalam dosa. Jadi Pak, Bapak kan bilang tadi ada kitab aslinya. Kitab aslinya namanya apa? Namanya apa coba? Jadi begini, kitab Kejadian. Kalau dulu itu ada, jadi ada DP nama-nama semua sendiri-sendiri itu. Kitab itu tidak boleh dikanonkan. Kejadian itu kitab tersendiri, Keluaran itu kitab tersendiri, Imamat itu sendiri-sendiri semua itu, Pak. Nanti dikanonkan di mana? Di Vatikan. Anda percaya? Oh ya. Kalau Anda kalau percaya yang dikanonkan kitab kamu itu pelajari boleh, sekarang sebenarnya itu? boleh-boleh aja, tetapi jangan menyimpang dari kitab aslinya. Kalau Ya, menyimpang itu baru yang nggak saya boleh. mau. Saya mau kasih tunjukkan kepada kamu itu kitab aslinya. Makanya kita bilang, orang belajar sekarang itu Bible itu harus Enggak begini teliti. Pak, begini susah Pak Berti. Pak Berti mau protes, tetapi kitab aslinya aja Bapak nggak tahu, kan ini lucu namanya. Maksudnya Bapak kitab lucu. aslinya bagaimana Anda tahu? Aduh, lucu deh. Anda bisa membuktikan kitab asli itu ada di mana? Jangan Anda bilang itu ada di... Iya. Aku bilang yang pegang orang Yahudi. Coba kalau menurut Bapak dari mana coba?
aslinya dari Yahudi, tapi waktu masa penjajahan dulu Roma kuasai waktu Israel, semua bukan cuma harta benda, kitab juga itu diambil semua, disimpan semua itu di sana. Kenapa itu dikanonkan di Vatikan? Karena aslinya ada di sana, Ya, bukan begini di Pak, begini Pak. Yerusalem. Emang kalau kitab itu sudah diambil, dirampas, berarti hak kepemilikannya itu berubah begitu Pak. Jadi hak Teman-teman kepemilikan dibantu tetap layar dulu Gini, teman-teman, gini. kasih kencang. Bukan ini bukan kan begitu, lucu Pak. namanya, Anda salah. lucu. Bukan begitu. Ajaran yang kita gunakan sekarang ini bukan lain. Kenapa kita menggunakan Bible? Itu pun tidak semua, saudara. Kita lihat kalau dia ada menjurus dengan kemanusiaan, rasa cinta sesama manusia itu kita pakai. Kalau di luar konteks ada terjadi pembunuhan kiri kanan, terutama banyak kejadian pembunuhan terjadi di saudara-saudara kita di Palestina. Berdiri buluk-buluk saya, saudara. Mereka itu manusia, bukan binatang. Dan saya tidak percaya Yahudi. Anda mesti tahu itu. Karena yang buat ulah seluruh dunia sampai begini itu adalah Yahudi. Anda mau suka tahu. Bukan lain. Yahudi bukan berarti semua Yahudi. Zionis itu yang paling berbahaya. Anda mesti paham itu. Kalau Anda tidak paham, Anda tidak punya kasih. Ketika kita mendasari, ketika kita melihat umat manusia dibantai. Kalau Anda merasa manusia, tergerak hati Anda. Ketika Anda melihat bahwa pembantaian terjadi dan Anda tertawa. Terutama di bagian Israel. Anda itu binatang, bukan manusia. Pak Berti, aduh, Pak Berti aku kasih tahu ya. Ini saya- Bapak ini saya- sampaikan itu fakta, Ari, betul itu fakta Saya itu Ari. saya mengatakan ini secara manusia, Pak. Saya tidak mengatakan Bapak Ari ya. Ini untuk mereka semua. Kalau kita merasa manusia, mereka juga manusia. Binatang aja kita kasih makan, binatang aja kita urus. Ini manusia loh. Jadi kita mesti paham ini keadaan sekarang ini. Ajaran sekarang tidak mengajarkan bahwa agama ini yang benar, agama ini yang benar. Sekarang ini mengajarkan Anda tinggal dua. Hitam dan putih, baik dan jahat. Semua ajaran agama kita pakai sekarang ini yang menjurus kepada kemanusiaan dan menjurus kepada iman. Kita pakai, kita nak pusing itu dari Katolik, dari Mesianik, dari umat Hindu, Buddha. Oh, saudara-saudara kita di Islam, semua hal baik kita pakai sekarang. Kalau di luar dari konteks untuk melakukan pembunuhan, kalau misalnya, kalau mereka serang ini, kita balas ini, itu saudara bukan ajaran dari Sang Pencipta. Justru hadirnya agama menjauhkan kita dari spiritual nenek moyang kita. Karena kalau berbicara spiritual, itu hubungan manusia kepada Sang Pencipta. Justru hadirnya agama menjauhkan kita dari spiritual. Saudara paham? Nenek moyang kita dulu. Ya, kalau kasih saudara dulu pelajari. aku ngomong lagi ya. Saudara, saya kasih tahu sama kamu karena kita tidak bisa bantah ilmu yang Anda dapat. Tetapi ilmu yang Anda dapat ilmu cuma tahun-tahun sekarang. Kalau enggak, saudara undur ke belakang. Saudara, kita tidak bicara ini agama ini yang benar. Kenapa itu? Ngelek tuh. Berarti Kita mau kasih pelajaran, mau menjelekkan itu begini. Saudara, semua orang ini, agama yang hadir di dunia itu ada perjanjian. Baru-baru 2023 itu perjanjian Abrahamaik, perjanjian dari Islam itu dibawa ke sana semua. Jadi dokumen-dokumen itu ada semua. Jadi semua agama dunia ini dibuat oleh manusia. Justru waktu zaman dahulu, zaman Majapahit dulu, saudara. Aduh, banyak sekali itu ajaran-ajaran yang benar. Jadi kita tidak mau menjelekkan agama ini, enggak. Kita menjurus cuma ada di dua, tentang kasih sesama manusia.
Kalau kita belajar tentang kasih sama manusia, tidak ada pembantaian seluruh dunia ini. Dan kenapa ada pembantaian di dunia ini? Dan itu dibuat oleh ulah manusia. Siapa yang buat? Kalau kita akan menjuru semua itu, tapi kita bukan bilang seluruh orang Israel. Orang Israel juga di sana banyak juga dibantai. Iya benar. Saudara mesti tahu. Jadi yang dibantai sana bukan cuma saudara-saudara kita di Palestina. Saudara di Israel sana juga. Mereka unjuk rasa sekarang besar-besaran untuk menjatuhkan ini Zionis ini. Karena mereka tidak punya agama. Oh. Dengar Ari. Ari sudah paham sampai sini. Saudara Ari, di Manado itu pusat, kalau mau suka tahu mesianik itu ada di Manado. Ada teman saya mesianik sekarang ini. Kita berbagi semua. Dan kita paham, dan dia juga paham. Yang bikin ulah ini Yahudi bukan orang lain. Kalau Anda percaya Freemason, kalau Anda percaya Illuminati, kalau Anda percaya perang salib dulu, Anda tidak paham. Justru hadirnya agama, bisnis, selain bisnis, cara mengurangkan penduduk dunia melalui agama. Melalui apa? Mereka bayar semua dari pihak saudara-saudara kita dari Islam. Keluarlah ayat, di luar dari itu, di luar dari kepercayaan itu dianggap apa? Dianggap apa? Kafir. Di Alkitab juga, di Alkitabnya kita juga di Bible ada tulisan gitu. Nah ayat 2 ini kalau dibenturkan, itulah terjadi perang salib. Padahal kita saudara, kita ini kakak adik. Orang, jadi itu keturunan Ismail dengan Ishak itu satu papa. Tidak ada bilang DNA lain, itu saudara semua. Bukan saling bermusuhan. Silakan Ari dibantah. Tuhan Coba kita memberikan Ari bicara dulu. Ari sudah merajuk, Pak. Beranak Kita cuculah seperti pasir di laut. Iya. Kita kasih Ari dulu. Kasih aku ngomong aja Pak. Jadi pertama Bapak bilang tadi itu semua kitab itu sudah dibawa ke Romawi karena orang Romawi dulu menjajah kan. Semua bahasa bahkan agama itu semuanya pusatnya di sana karena dia orang Romawi itu menjajah lama. Tetapi kalau firman Tuhan itu sudah diambil oleh orang-orang Romawi itu bukan berarti sudah milik orang Romawi lagi Pak. Itu masih tetap orang Yahudi. Jangan takut Pak, saya masih pakai Bible ini. Karena bagaimanapun. Tetapi banyak tulisan yang tidak saya percaya. Oh, baru tidak kenapa khususnya tidak percaya, Pak? Saya tidak percaya tentang kematian. Satu. Oh, berarti Bapak tidak percaya mati ya? Iya. Nah, itu Ari. Jadi begini Pak, jadi Bapak tidak ada kematian, tidak ada kebangkitan. Ya, gantikan Ari dulu, silakan Ari. Ini menarik, ini saya catat nih, silakan. Kalau saya lihat dari kata-kata Pak Berti, omongan Pak Berti mungkin Pak Berti mau bikin agama baru, ajaran baru ya? Maaf Pak, saya tidak bikin agama baru. Justru agama ini yang memisahkan kita dari spiritual Sang Pencipta. Coba Ari. Ini bagus nih. Saya mute. Coba Ari. Coba. Iya. Kayaknya indah kalau dari kata-kata Bapak ini banyak menyimpang dari firman Elohim yang asli, yang benar. Iya. Banyak firman yang saya menyimpang. Karena firman saya bilang sama kamu itu, coba sebutkan firman. Gunakan. Ajaran baru ini kayaknya ini. Ajaran baru artinya? Iya, Bapak kayaknya mau bikin ajaran baru ini. Yang sesuai dengan berarti Tuhan baru lagi. Tidak Pak, saya kasih tahu. Kalau Anda percaya terima kasih, kalau tidak juga no problem. Iya, Ari bilang bikin ajaran baru tidak. Ya boleh-boleh aja, tapi Pak Berti ajaran baru sih boleh-boleh aja, tapi jangan menyimpang dari firman yang benar. Ari, dengar. Ini saya kasih pelajaran sama kamu. Ini Pak, ini pelajaran ini berharga sekali ini. Saya kasih sama kamu. Kamu menggunakan Sabat sekarang. Iya, Sabat Sabtu. Iya sampai dia Minggu Pak. Dari dulu sekarang sampai selama itu berlaku sampai akhir zaman Pak. Ajaran itu berlaku sampai akhir zaman, sampai rapture, pengangkatan. Coba Anda jelaskan berikan
berikan ayat kepada saya dari Kejadian sampai Wahyu. Ada tulis Sabtu adalah hari Sabat. Harus jelaskan. Coba. Nah, coba Ari, coba. Bagus. Coba. Jangan diam. Penciptaan kan sampai hari Sabtu ke-6 adalah hari Sabat. ke-7 istirahat, Pak. Sabtu adalah Sabat. Coba. Mana ayat? Jangan ngawur. Itu kan Itu saya kasih ini pelajaran ini. Saya kasih tahu supaya kamu paham. iya. Silakan saya kasih waktu Anda berbicara. Selesai saya menjelaskan supaya tahu, karena host juga kan ada tulisan di dalam Al-Quran juga, ada tulisan bahwa Sabat itu ada. Jadi kalau Ini pelajaran kalau ini untuk menurut semua. Pak, berarti Sabat itu hari apa coba? Jawab dulu. Jawab dulu. Ada atau tidak ayat dari Kejadian sampai Wahyu ada menyatakan bahwa Sabtu adalah Sabat? Ada atau tidak? Ada. Di mana? Jelaskan di mana. Enam- Coba ambil kita 6 hari Alkitab. lamanya. 6 hari lamanya engkau akan bekerja. Jelas. Itu cuma ada kata Sabat, bukan Sabtu ya. Anda paham? Sabat Sabtu itu beda. Ini saya mau Itu kasih pelajaran kamu. Itu kan Ini itu kata terjemahan, Pak. Tapi nanti sebentar. maksudnya sama. Oke. Sekarang Artinya sama. Sekarang saya Cuma tanya. terjemahan. Ada enggak tulisan Sabtu adalah Sabat? Kalau Anda bilang ada, silakan berikan ayatnya. Kalau tidak ada, saya akan berikan ayat kenapa saya melakukan Sabat. Iya, Ada Pak, enggak coba tulisan ya. dari Kejadian sampai Wahyu bahwa Sabtu adalah Sabat? Ada tapi tidak ada kata Sabtu itu bahasa Indonesia, Pak. Sabtu itu bahasa Indonesia, Ya. bukan bahasa Ibrani. Sekarang saya tanya sama kamu enggak bisa jawab itu. Kedua saya tanya. Waktu air bah umur Nuh 600 tahun. Betul atau tidak? Iya, kenapa emang? Waktu air bah umur Nuh 600 tahun waktu air bah dulu. Benar atau tidak? Iya, 600 tahun ya. Iya, kenapa, Pak? Itu masalahnya kenapa? Sekarang saya tanya sama kamu, bagaimana menghitung umur Nuh 600 tahun waktu air bah menggunakan kalender yang nanti ada 1582? Waduh, Nggak bisa jawab Pak ya? Karena memang nggak ada. Bagaimana Anda menghitung umur Nuh 600 tahun menggunakan penanggalan yang ada 1582? Kalender yang nanti ada 1582, tanggal 14 Februari itu dihilangkan 10 hari. Coba buka Google. Yang bikin semua itu penanggalan di dunia ini, penanggalan kalender Julian atau kalender Julian. Kedua, yang kita pakai sekarang ini adalah penanggalan kalender Masehi yang nanti ada 1582 oleh siapa? Oleh Paus. Paus kan ini semua sejarah. 1582. Bagaimana menghitung umur Nuh 600 tahun menggunakan kalender yang nanti ada 1582, bro? Nggak masuk akal, bro. enggak, Pak. Saya mau kasih Begini. tahu sama kamu. Ini pelajaran. Jangan. Ya. Begini, Pak, apa yang dikatakan firman Tuhan, apa yang tertulis dalam firman Tuhan itu yang kita harus ikuti, Pak. Itu aja kesimpulannya. Jangan ikuti Betul. yang Ini saya akan kasih ayat sama kamu. Enggak, Enggak, saya Pak, tanya sama kamu. Pak, Saya Bapak tanya, itu saya ngomongnya dengar. apa? Saya tanya sama kamu. Lari sana, lari Di sini. mana ada tulis Sabtu Aduh. adalah Sabat? Enggak, dengar. Saya tanya Sabtu adalah Sabat ayat 5, enggak bisa berikan. Nah, saya kasih pertanyaan. Umur Nuh 600 tahun waktu air bah. Enggak, begini, Bagaimana begini, menghitung Pak. umur Nuh 600 tahun menggunakan kalender yang nanti ada 1582? Saya akan tunjukkan apa penanggalan hubungannya bahwa sahabat dulu ada dengan penanggalan. Nuh? Hubungannya sahabat dengan Nuh apa? Hubungan sahabat dengan Nabi Nuh si apa? Enggak ada hubungannya, enggak nyambung. Saya Enggak menyatakan nyambung. bahwa saya menggunakan Alkitab. Dengar. Saya tanya. Memang sahabat dengan Nuh Di mana ada hubungannya tulis- apa?
Apa hubungannya? Nah, dengar, karena itu ada kaitan, bro. Anda menggunakan Iya, sabat. kaitannya apa? Coba aja. Tetapi Bapak sahabat Anda, menjelaskan itu nggak ngerti-ngerti kita, Kak. Ngelantur sana sini deh penjelasannya. Bapak menjelaskan ngelantur sana ya. sini enggak? Tadi saya tanya sama kamu tidak bisa jawab bahwa Apanya yang Sabtu itu tidak adalah bisa sabat. jawab? Kedua, kamu Apanya? tidak bisa jawab. Apanya? Mana? Coba Anda berikan ayat dari Kejadian sampai Wahyu bahwa Sabtu itu adalah sabat. Coba berikan. Iya, enam hari Ayat lamanya engkau Alkitab. akan bekerja dan engkau akan berhenti di hari ke-7. Yo, Ayatnya. mana Sabtunya situ? Mana Sabtunya?